Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan materi tentang sifat terpuji, yaitu rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ayat ini bercerita tentang atau perintah untuk menjadi atau memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati adalah merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh setiap individu, dan sikap rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, lebih-lebih terhadap orang lain. Rendah hati ini disebut juga dalam agama dengan bahasa tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, kenapa demikian? Karena orang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada pada dirinya adalah semata-mata merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita harus tawadu? Tentunya tawadu itu dituntut kepada kita adalah terutama pada saat berjalan. Nah, karena pada waktu kita berjalan itulah maka diri kita itu akan ditampilkan dan dilihat oleh orang lain. Maka ketika berjalan hendaknya kita menunjukkan sikap kesederhanaan. Kita tunjukkan jati diri kita ketika saat berjalan itu. Kemudian Allah sangat melarang kita untuk berperilaku sombong atau angkuh. Jadi lawan dari tawadhu adalah takabur, yang artinya sombong atau angkuh. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Allah sangat membenci orang sombong. Makanya salah satu kebencian Allah yang terbesar terhadap iblis adalah akibat dari kesombongannya. Makanya ketika Allah perintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, maka dengan kesombongan iblis, dia merasa bahwa dirinya berasal dari api, sedangkan Adam berasal dari tanah. Maka dia menganggap dirinya lebih mulia dari Adam. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis menolak. Dan akhirnya dengan kesombongan itu Allah usir iblis ini dan Allah keluarkan dari surganya. Kita sangat dipesankan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadhu atau rendah hati dan menjauhkan sifat sombong. Apa contohnya? Terutama kepada kita pelajar ini ialah ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas, kemudian kepada orang tua, maka
bagaimana kita mewujudkan sikap rendah hati terhadap orang tua dan guru adalah dengan cara mendengarkan nasihat-nasihat orang tua dan mengikuti pelajaran-pelajaran di kelas dengan baik. Lalu apa kelebihan kita memiliki sifat tawadhu ini? Kelebihannya adalah orang yang memiliki sifat rendah hati atau tawadhu ini adalah Allah akan naikkan derajatnya. Kemudian orang yang sombong maka Allah akan turunkan derajatnya, bahkan di akhirat nanti Allah akan campakkan dia ke dalam api neraka. Lalu yang kedua adalah sifat hemat. Sifat hemat ini terdapat dalam surah Al-Isra ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhan. Ayat ini diturunkan Allah adalah dalam rangka menjelaskan gaya hidup kaum jahiliyah yang salah, di mana kaum jahiliyah yaitu bangsa Arab sebelum mendapatkan pencerahan agama Islam yang disampaikan melalui Rasulullah Muhammad SAW, kebiasaan mereka adalah sering berfoya-foya. Mereka beranggapan bahwa derajat seseorang, tingkat popularitas atau kemasyhuran seseorang, tingkat penghormatan seseorang dapat terlihat dari kemampuannya dalam berfoya-foya dan menghambur-hamburkan hartanya untuk berpesta pora. Inilah sifat-sifat orang jahiliyah yang suka berfoya-foya atau mubazir. Nah, sementara ketika Rasulullah diutus oleh Allah, maka sifat seperti ini tidaklah mulia menurut pandangan Allah. Allah sangat menganjurkan kita itu untuk hidup hemat dan sederhana. Bagaimana mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mewujudkan sifat hemat dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita mulai dari hal yang terkecil yang ada di rumah kita. Misalnya hemat dalam penggunaan listrik, kemudian hemat dalam penggunaan air, dan lain sebagainya. Apa kelebihan dan keuntungan kita punya perilaku hemat dan sederhana ini? Tentunya kita menjaga agar tidak mengalami krisis. Kita hemat air supaya tidak mengalami krisis air. Kita hemat listrik dalam rangka menghemat energi dan bisa digunakan oleh orang-orang lain. Hemat dan sederhana ini dituntut tidak dalam kehidupan sehari-hari saja, bahkan dalam beribadah pun kita dituntut untuk hidup sederhana dan hemat ini. Misalnya dalam berwudu, maka dalam berwudu kita menggunakan air secukupnya saja. Karena pernah pada zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang ketika berwudu selalu menggunakan air yang banyak. Maka pada saat itu Allah menasihatinya untuk tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Ini diceritakan dari hadis Ibnu Majah. Kemudian hidup sederhana. Hidup sederhana ini bisa kita baca dari kisah putri Rasulullah, yaitu Fatimah Az-Zahra, yang merupakan istri dari Ali bin Abi Thalib. Fatimah Az-Zahra ini adalah putri keempat dari Rasulullah.
kehidupan sehari-harinya ia selalu ditinggal oleh suaminya karena suaminya berjuang di jalan Allah dalam rangka mengembangkan ajaran Islam sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Fatimah Az-Zahra ini mencontohkan sifat sederhana ini ketika ia dalam keadaan berkekurangan, maka pada saat itu ada orang yang pengemis atau meminta-minta ke rumahnya, maka ia lebih memilih untuk memberinya, walaupun pada saat itu ia harus menahan lapar. Nah, karena Fatimah yakin betul bahwa rezeki yang ia terima adalah merupakan titipan yang harus dibagikan dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, inilah sifat terpuji yang harus kita miliki, yaitu sifat tawadhu, sifat hemat, dan hidup sederhana. Jika ketiga sifat ini kita miliki, maka mulialah diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita disayang oleh orang yang berada di dekat kita, yaitu keluarga kita. Kita disayangi oleh orang lain, dan mudah-mudahan kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Allah telah menyayangi kita, maka derajat kita diangkat oleh Allah, dan insya Allah di akhirat nanti kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada lagi di antara kita ini saling merendahkan satu sama lain. Karena menurut pandangan Allah, manusia itu sama, tidak dibedakan laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan besar dan kecil, tidak dibedakan pangkat dan jabatan, dan tidak dibedakan status sosialnya, mau kaya atau miskin. Yang mulia menurut pandangan Allah adalah orang yang lebih meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu wujud dari takwa itu adalah memiliki sifat rendah hati, memiliki sifat hemat dan sederhana. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.